Aku sudah menceraikan Ririn. Mamiku sudah meninggal. Sekarang aku sendirian, Sarah. Hanya berharap di sisa hidupku yang sepi bisa melihat anakku tumbuh besar dan memanggilku papa. Semoga kamu berbaik hati membiarkan aku memenuhi kewajiban pada anak kita. Aku tidak akan memaksamu menerimaku lagi, meskipun sangat berharap. Aku sadar salah dengan lari dari tanggung jawab sebagai suami, hingga surat cerai kita keluar. Aku salah mempermainkanmu, dan justru akulah yang kini dipermainkan nasib dengan kehilangan mami, ulah dari wanita pilihan mami. Mungkin ini karma bagi kami yang menyakitimu. Untuk minta maaf lagi rasanya malu, dan aku tak pantas mendapatkan itu. Dua pesan dari Mas Ismail masuk ke ponsel kala aku sedang menyusui anak. Nama putraku adalah Muhammad Abkari. Melihat ia sedang menikmati air susu, ada rasa bersalah kalau menjauhkannya dari Mas Ismail. Aku sangat egois jika melakukan itu. Aku tak akan memisahkanmu dari anakmu, Mas. Lakukanlah kewajibanmu sebagai bapaknya. Tetapi jangan minta untuk rujuk. Ini balasan pesan WA dariku. Saling memaafkan akan meringankan beban hati kala melihat mami terbujur kaku. Takut dosa menghampiri kalau tidak memaafkan. Bagi yang sudah minta maaf, dendam membuat hidup tak tenang. Yang aku butuhkan adalah ketenangan menjalankan hidup. Terima kasih, aku mengerti. Tidak mudah menerima sifatku. Aku akan berubah. Aku janji akan menjadi Ismail yang lebih bertanggung jawab. Apakah itu hanya ucapan atau pernah nantinya? Entahlah. Hanya saja suatu waktu aku ingin melihatnya benar-benar berubah. Meskipun kami belum tentu berjodoh lagi. Saat ini aku tak bisa menerima lelaki manapun dalam hidup karena gagal berumah tangga 2 kali. Ada rasa jenuh dan hanya ingin fokus cari kerja atau usaha yang bisa menghasilkan uang halal. Selain mengurus Abkari, aku juga sibuk memasukkan surat lamaran di perusahaan-perusahaan bidang proyek pembangunan. Lamaran lewat pos maupun online tetap dilakukan, baik buka lowongan tertulis atau tidak. Usaha dan berdoa. Aku yakin pasti ada rezeki. Jika Tuhan berkehendak aku tidak lagi kerja, mungkin harus berusaha di bidang lain, seperti jual dendeng kering lewat online yang ditekuni sekarang. Alhamdulillah, setiap hari ada pembeli meskipun belum banyak. Arga selalu pesan, kalau Tia jangan disia-siakan, jangan lupa ibadah, karena maut pasti datang. Ibu Mas Arga berucap dalam isakan tangis. Siang ini aku datang membawa dendeng balado sambil mengunjungi Tia. Mas Arga pasti udah tenang di sana, Bu, karena sebelum meninggal sudah taubat. Ibu jangan menangis lagi, karena ini takdir dari Allah. Sebaiknya doakan Mas Arga dilapangkan di sana. Aku pun ikut meneteskan air mata. Bohong kalau mengatakan sudah melupakan kenangan kami. Lebih dari 10 tahun berumah tangga. Tak ada kasus KDRT. Justru aku yang mengajarnya kala berpakaian seperti wanita hingga ia tercebur di kolam. Sebenarnya ia bisa saja membalasku dengan mengusir dari rumah ibunya, tetapi tidak dilakukan karena masih ada rasa peduli padaku dan Tia. Setiap manusia ada sisi baik dan buruknya. Jika terus menyalahkan yang terjadi, maka tak akan lepas dari kegelisahan hidup. Justru aku berterima kasih telah diizinkan kerja agar lebih bisa menjadi wanita kuat dan mandiri. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Hikmah yang terpenting, aku diberi keturunan lagi. Arga selalu berpesan agar jangan pernah menyalahkanmu lagi, karena ia yang salah.
ia juga berpesan agar aku kuat dan mendidik anak-anak Andi seperti mendidik dia atau seperti kamu mendidik dia. Ibu rindu dengan Arga, Sarah. Aku memeluk ibu. Isakan tangisnya semakin menjadi. Bagi seorang ibu, yang paling tersulit adalah kehilangan anak. Aku saja jauh dari dia sudah merasa separuh nyawaku pergi, apalagi kehilangan dengan kematian. Ibu makan dulu. Aku sudah bawakan masakan dendeng balado kesukaan ibu. Bukankah dulu ibu sangat suka itu? Pelukanku dilepas. Ibu menyeka air matanya, lalu menghela nafas panjang seperti berusaha menenangkan diri. Tolong, jangan bawa Tia pergi dari rumah ini, Sarah. Ibu tahu, suatu saat kamu pasti bisa. Biarkan hari-hari tuaku bersama cucuku. Tolong, jangan renggut kebahagiaan hari tuaku, Sarah. Sebenarnya, aku memang ingin membawa Tia dari sini kalau sudah mampu. Tetapi, melihat kondisi ibu Mas Arga, ada rasa tak tega. Mas Arga juga pesan agar menjaga ibunya. Aku tahu, ini bukan kewajibanku. Namun rasa kemanusiaan dan ia juga nenek dari anakku, pesan itu dianggap sesuatu yang harus dipenuhi. Iya, Bu. Tapi aku mohon, jangan larang aku jika berkunjung kapanpun. Iya, pasti, Sarah. Tia anakmu dan cucuku. Kita besarkan dan didik dia dengan baik agar pergaulannya terjaga atau jauh dari yang pernah dialami Arga. Kita didik dia menjadi anak yang tahu dengan agama. Hubungan kami semakin baik. Semoga tak ada drama pertengkaran antara mantan menantu dengan mantan mertua. Alhamdulillah, aku diterima kerja di sebuah perusahaan yang lumayan besar. Posisi kali ini asisten manajer lapangan, masih asisten manajer. Tetapi gaji yang ditawarkan lumayan besar, hingga aku bisa kredit motor. Pengalaman kerja di beberapa perusahaan adalah prioritas. Kenapa diterima kerja? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan masih mengizinkan aku bekerja, memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum berangkat kerja, air susu dipompa dulu. Untuk sementara, emak yang menjaganya. Semua kebutuhan Abkari, tak satu pun yang kurang. Mas Ismail memenuhi kewajibannya sebagai bapak. Untuk pertemuan tidak dibatasi, karena teringat kata Tia. Bahkan, aku jarang bertemu Mas Ismail, karena kala ia berkunjung, aku sedang kerja. Dan Mas Ismail juga tak pernah lagi meminta untuk rujuk. Aku belum bisa menerima pernikahan lagi, karena 2 kali menikah sudah cukup memberi pelajaran agar lebih hati-hati. Karena kini aku sudah punya 2 orang anak. Entah sampai kapan, jika suatu saat aku diberi jodoh lagi atau kembali dengan Mas Ismail. Entahlah, masalah rujuk, aku butuh waktu melihat bukti kalau ia benar-benar sudah berubah. Tetapi, jika ia menemukan wanita lain, aku ikhlas. Semangat kerja, Sarah, batinku menyambut kerja baru. Entah tantangan apa yang akan dihadapi nantinya. Aku sudah siap, karena dulunya masalah yang parah saja bisa dilewati. Ya, pengalaman membuat aku lebih kuat. Tak ada kata menyerah dan lemah, karena aku ibu dari 2 orang anak. Luna akhirnya melahirkan anaknya kembar 3. Tampak kebahagiaan di rumah mantan ibu mertua dengan kepergian Mas Arga. Kini penghuni baru datang dan diganti dengan 3 nyawa sekaligus. Allah punya rencana tersendiri dalam hidup ini. Tak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sementara Ririn, ia tetap di penjara. Dari kabar yang terdengar, ia sudah 2 kali mencoba, tetapi gagal. Semoga saja ia bisa sadar dan taubat.
karena penyakit hati bermula dari kurangnya iman. Dari kasus ini bisa aku contohkan ke dia betapa pendidikan agama itu penting dalam menuntun hidup. Jika takut dosa, maka sifat kecurangan dalam kehidupan dunia bisa terhindar. Kalau Pak Rudi dari cerita Vina, ia meminta rujuk. Hal yang serupa dilakukan Mas Arga juga dilakukan Pak Rudi. Tentu Vina menolaknya. Apa yang dirasakan Vina itu juga yang aku rasakan, karena kami sama-sama korban perselingkuhan para kaum belok. Sampai sekarang Pak Rudi masih mengejar-ngejar Vina, minta rujuk. Entah sampai kapan. Mas Arga, terima kasih telah memintaku bekerja. Jika aku tidak bekerja waktu itu, mungkin hari ini belum tentu bisa menjadi Sarah yang sekuat sekarang. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. N. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai N. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.